Shalom. Mari pagi hari ini kita mau datang bersama-sama di hadapan Tuhan, membawa hidup dan hati kita hanya untuk Tuhan. Untuk itu mari persiapkan hati kita untuk kita memberi yang terbaik pagi hari ini untuk meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Dan sungguh ajaib karya Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari katakan, kekuatan di hidup kita hanya Yesus saja. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari bawa hati kita. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Angkat tanganmu, katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya, Engkau kekuatan kami Tuhan,
Engkau sumber penghiburan, Engkau sumber sukacita, Engkau sumber pengharapan, Engkau kekuatan umat-Mu. Kau gunung batu kami, kota benteng yang teguh. Bersama dengan Tuhan kami takkan goyah, sebab Engkau yang menopang dan selalu memberi kekuatan-Mu dan memberikan penghiburan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Allah kekuatan umat-Nya, Allah yang perkasa, ajaib segala perbuatannya. Engkau besar Tuhan dan layak untuk dipuji, layak disembah, layak diagungkan sampai selamanya. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, buat kasih-Mu yang nyata dan terjadi di dalam hidup kami. Semuanya baik Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Mu itu limpah. Kinarala malarala malamala 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 hidarala malarala yalamu hirere narala yalama sandere rala malamu hirida maraya so le makarala labaya sandera rala malaralamu hirinarala malarala yalama sirere Shikira la bala 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 bala. Shikira la wala wala. Shikira la wala. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Terima kasih buat segala rahmat-Mu yang limpah atas kami. Terima kasih pagi ini kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kuat kuasa-Mu penuh atas hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, di bulan Agustus ini gereja kita punya tema khotbah adalah restorasi tanah perjanjian. Pagi hari ini saya rindu menyampaikan kepada firman Tuhan, ya, diambilkan dari salah satu kisah ketika perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Oleh sebab itu kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal ke-17 ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Keluaran pasal 17 ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara dengan judul perikop kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti apa yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penalah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang.
Jadi dikisahkan dalam perikop ini, ya pada waktu itu bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Amalek. Bangsa Israel dipimpin oleh Yosua berperang. Dan sementara mereka berperang, Musa, Harun dan Hur naik ke atas bukit untuk berdoa. Dan terjadi sesuatu yang aneh. Ketika Musa mengangkat tangan untuk berdoa, maka yang terjadi, tentara Yosua, tentara Israel lebih kuat daripada tentara Amalek. Namun ketika yang sebaliknya terjadi, tangan Musa turun ke bawah, tentara Amalek lebih kuat daripada tentara Israel. Nah, kalau di sini kan kita bisa melihat sesuatu yang aneh terjadi, sesuatu yang tidak wajar itu terjadi. Ya, antara kitab perjanjian lama dengan kitab perjanjian baru saya percaya tidak ada yang kontradiksi. Ya, hanya caranya menafsirkan itu yang berbeda. Kalau di dalam kitab perjanjian baru kita bisa 90% kita bisa menafsirkan secara hurufiah. Ya. Tetapi dalam kitab perjanjian lama kita tidak bisa menafsirkan ayat-ayat tersebut secara harafiah. Ada maksud Tuhan di balik semua cerita-cerita, kisah-kisah yang ada dalam kitab perjanjian lama. Demikian juga dengan kisah ini. Ya. Ketika tangan Musa terangkat, maka bangsa Israel lebih kuat daripada bangsa Amalek. Ketika tangan Musa turun ke bawah, bangsa Amalek lebih kuat daripada bangsa Israel. Apa artinya? Ini berbicara tentang mengandalkan Tuhan. Ini berbicara tentang berserah diri kepada Tuhan secara total. Ketika Musa mengangkat tangan di hadapan Tuhan, bagi kita orang-orang percaya artinya kita sedang mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan mendapatkan kemenangan, keberhasilan. Kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan, berkat yang luar biasa. Dan sebaliknya ketika Musa turun tangan, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan kekuatan manusia. Kita mengandalkan harta kita, jabatan kita, kekuasaan kita. Dan akhirnya kita menjadi gagal. Itulah arti rohani dari kisah yang terjadi di dalam Keluaran pasal 17. Mari kita sebagai orang-orang percaya, kita belajar di dalam segala perkara yang kita hadapi, dalam usaha pekerjaan kita, dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, kita selalu belajar mengandalkan Tuhan. Mari kita buka ayat yang berikutnya. Kita akan lihat di dalam kitab Yeremia, pasal yang ke-9, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Nah, jelas dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah orang bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi kalau kita mau bermegah, kita bermegah karena kita mengenal Tuhan, kita bermegah di dalam Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa gereja GKI Pondok Daud punya moto yang sangat luar biasa, yaitu nameless, faceless, glorify the Lord. Nameless bukan berarti kita tidak punya nama. Bagaimana mungkin ya kita tanpa nama? Bagaimana mungkin manusia bisa memanggil kita, hei kamu sini, ya. Kalau kita tidak punya nama. Tetapi artinya biarlah nama Tuhan Yesus lebih dikenal daripada nama kita. Biarlah Tuhan yang lebih besar daripada diri kita. Demikian juga dengan faceless. Bukan berarti kita dilahirkan tanpa wajah.
Mungkin itu setan ya, yang tanpa wajah. Tetapi kita dilahirkan punya wajah. Tetapi kalau kita punya moto faceless, itu artinya biarlah wajah Tuhan Yesus yang lebih dikenal daripada wajah kita sendiri. Artinya Dia yang besar, kita yang kecil. Tuhan Yesus yang terutama, kita yang ada di tempat yang paling belakang. Dan ketika kita nameless, faceless, maka kita pasti akan glorify the Lord. Kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Baik di dalam segala apapun yang kita hadapi, kekayaan kita, jabatan kita, kekuasaan kita, ketenaran kita, bahkan pelayanan kita, kalau kita bisa menjadi berhasil, itu semata-mata karena kita mengandalkan Tuhan. Itu semata-mata karena kita berserah kepada Tuhan secara total. Ayat berikutnya akan kita buka di dalam kitab yang sama, Yeremia pasal 17 ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Yeremia pasal yang ke-17 ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jelas sekali firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hati menjauh daripada Tuhan. Ya, dia tidak akan pernah melihat keberhasilan. Dia tak akan pernah melihat janji-janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun yang tidak berpenduduk. Sebaliknya, ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa sekali janji firman Tuhan, bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Sangat luar biasa. Ayat 8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Ya, sudah perhatikan yang berikutnya ini, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Apapun keadaan kita mengalami tahun-tahun yang sulit, kita mengalami tahun-tahun yang sukar, kita mengalami tahun kekeringan sekalipun, ketika kita berkat mengandalkan Tuhan lebih daripada apapun juga, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Dan firman Tuhan katakan, kita tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Artinya sekalipun di tahun kekeringan, di tahun kemarau, di tahun-tahun yang sukar, berkat Tuhan akan selalu ada bagi kita sebagai orang-orang percaya. Kuncinya cuma satu, kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau percaya kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Saya akan akhiri khotbah saya dengan sebuah kisah yang menarik. Suatu ketika ada sekelompok anak-anak muda pecinta alam. Mereka berencana untuk mendaki gunung. Mereka berkelompok, ya, mereka mulai mendaki, tetapi tanpa disadari, ya, tiba-tiba salah satu di antara mereka itu terpisah dari kelompoknya, tersesat. Sementara hari semakin gelap, semakin menjelang malam, sampai malam gelap dan tidak ada sinar sedikit pun juga. Dan sang pemuda ini meraba-raba sambil berjalan, dia meraba-raba, ya, dia ketakutan, ya, dia meraba berjalan dan berjalan. Tiba-tiba tanpa disadari, dia jatuh di dalam sebuah jurang yang sangat dalam. Dia terperosok dalam jurang itu dan jatuh.
Dia dengan segala upaya dia mencoba menyelamatkan dirinya. Dia raih semua yang ada di sekelilingnya. Dia raih dan dia mencoba dan sampai pada akhirnya dia berhasil memegang di satu dahan pohon yang cukup kuat. Dia pegang itu dan dia tidak jatuh. Lalu anak muda ini orang Kristen, ya, tapi jarang berdoa, ya. Kalau kepepet baru berdoa, ya. Berapa banyak di antara kita sebagai orang Kristen, ya, sering kali kalau pas kepepet baru kita mencari Tuhan. Ya. Di tengah-tengah bahaya seperti itu dia ketakutan, berseru memanggil nama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Saya tidak mau mati, Tuhan. Selamatkan saya. Lalu ada suara lembut berbicara ke dalam hatinya. Lepaskan peganganmu dan melompatlah ke bawah. Anak muda ini enggak mau, Tuhan. Ini di jurang, Tuhan. Saya takut. Nanti kalau saya lompat saya pasti mati, Tuhan. Suara kedua diulang kembali. Lepaskan peganganmu dan melompatlah ke bawah. Enggak mau, Tuhan, enggak mau. Ya, ketiga kali diucapkan lagi, lepaskan peganganmu dan melompatlah ke bawah. Tetapi sekali ini pun juga anak muda ini menolak untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia terus berpegangan, semalam-malaman dia terus berpegang, ya, dengan dahan pohon tersebut. Ketika esok hari matahari mulai terbit, dia mulai tenang. Dan ketika dia melihat ke atas, betapa kagetnya. Ternyata dia jatuh dari jurang yang dalamnya ratusan meter, ya. Dan ketika dia melihat ke bawah, dia lebih terkejut lagi. Sebab dia lihat jarak antara kaki dengan tanah itu cuma 1 meter. Ya, jadi kembali kalau anak muda ini tadi mendengarkan suara Roh Kudus, Tuhan berbicara, lepaskan peganganmu dan melompatlah ke bawah, maka tinggal dia meloncat 1 meter plek, ya, dia bisa tidur di bawah. Nggak usah bergantungan semalam-malaman. Tetapi karena tidak mau berserah kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, ya, mengandalkan pemikirannya sendiri, dia terus berpegangan selama 1 malam penuh, ya. Dan ketika dia melihat, dia baru bisa belajar arti untuk berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saya kira percaya firman Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Dan sepanjang hari ini segala aktivitas yang kita lakukan ada dalam pimpinan Roh Kudus. Dan Tuhan buat akan menjadi berhasil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.